Pagi Mas. Kalih mawon. Kalih mawon. 30. 30. Ada ya? Ada enggak? Benar. Matur suwun. Kali 20. Monggo. Terima kasih. Nih, tiketnya satu orang 15.000. Selamat pagi. Kita sedang menuju ke Bukit Sikunir. Jarak tempuhnya dari villa kita itu hanya sekitar 20 sampai 25 menit. Tadi kita dari villa jalannya jam 3.30, setengah 4 kalau nggak salah. Nah ini kita udah sampai di parkiran Bukit Sikunir. Kita mau lihat sunrise. Yang katanya sunrise-nya di Bukit Sikunir itu The Golden Sunrise. Sunrise yang terbaik nomor 2 di dunia. Nah, kita parkir dulu sambil menunggu azan subuh. Nanti kita subuh dulu di sini. Kemudian kita akan naik ke Bukit Sikunir melihat sunrise. Oh ya, Bukit Sikunir nih ada di ketinggian sekitar 2.300 mdpl. MDPL apa itu? MDPL itu adalah meter di atas permukaan laut. Setelah sholat subuh, kita lanjut ke titik awal pendakian dari Bukit Sikunir ini. Dari bawah sampai titik puncak nanti, itu sekitar makan waktu sekitar 45 menit sampai 40 menit. Tergantung berapa banyak kita sering istirahatnya ya. Nggak terlalu jauh sih katanya, tapi medannya agak curam. Nah ini kita ditawarin sama ibu-ibu warung untuk beli kentang semur atau gorengan ini buat dibawa ke atas. Katanya kalau di atas nggak ada lagi yang jualan, nanti kalau di atas biasanya lapar. Jadi 45 menit kita akan mendaki ke atas. Kalau nggak ada halangan semua, mudah-mudahan lancar. Buahnya nanti biasanya oleh-oleh juga ada. Kita sudah sampai di titik keempat awal pendakian dari Bukit Sikunir ini. Nah, di titik ini nanti kita akan naik ke atas lewat jalur setapak. Ada 2 jalur sebenarnya, jalur naik dan jalur turun. Tapi karena ini sepi, kita bebas milih nanti jalur yang enak dilewatin aja. Karena medannya berbatu ya. Terus kalau habis hujan biasanya licin. Jadi ini banyak wisatawan juga yang bareng sama kita. Rata-rata mereka memang dari daerah sekitaran Jawa Tengah juga. Nah ini untuk informasi harus bawa senter karena gelap sekali di sana. Nah ini jalurnya nih jalur batu ya. Jalur batu kalau hujan licin. Jadi ini untungnya ada railing di samping kiri. Jadi bisa pegangan, nanti di tengah juga ada railing patok dari kayu, itu bisa untuk pegangan juga. Semuanya sih udah dipersiapkan sama pengelolanya di sini. Penerangannya juga hanya penerangan dari jalan itu tuh yang putih. Nah ini kita mau naik lagi ke atas nih. Beberapa kali kami sempat istirahat untuk mengatur nafas, mengambil oksigen, karena makin ke atas kayaknya makin berat jalurnya, terus oksigennya juga makin tipis. Nah ini kabutnya juga makin tebal nih. Saya juga bingung kok makin tebal tambah ke atas, gimana nanti lihat sunrise-nya kalau kabutnya masih banyak gini ya. Nah ini kalau bentar lagi mungkin ini udah hampir 35 menit 40 menit kami mendaki. Bentar lagi mungkin sampai nih kayaknya. Awal-awalnya sih mungkin berat, tapi kalau udah mau sampai atas biasanya udah agak ringan.
karena jalurnya juga udah nggak, mendakinya nggak curam dan udah tidak berbatu lagi, ini udah campur dengan tanah. Nah itu kayaknya udah puncaknya udah kelihatan. Ayo semangat. Aduh, mati pak. Dan akhirnya kita berhasil mencapai puncak Bukit Singur dengan waktu 45 menit lebih sedikit karena banyak istirahat juga. Mudah-mudahan bisa ngelihat sunrise dengan bagus nih, karena lihat kabutnya kayaknya belum akan hilang juga. Oh iya, di Bukit Singur ini kalau teman-teman bisa ngelihat sunrise itu pemandangannya juga bisa ngelihat 6 gunung sekaligus katanya. Sindoro, Merbabu, Sumbing, Merapi, Prau. Nah satu lagi saya lupa nih. Sambil cari spot posisi yang enak. Nah ini kita udah dapet, benar-benar menghadap ke timur. Tapi kita tunggu juga sunrise-nya sampai 1 jam. Kayaknya nggak mau hilang kabutnya. Kayaknya salah waktu nih kita datang ke sini. Ini wisatawan lainnya juga udah mulai gelisah karena sunrise-nya nggak nongol-nongol. Dengan rasa kecewa, akhirnya kita memutuskan kembali turun ke parkiran karena sunrise-nya nggak muncul sama sekali dan kabutnya tambah tebal. Ditambah lagi hujannya mulai turun juga rintik. Nah tuh basah deh tuh kamera saya. Ya terpaksa udah, mau gimana lagi. Akhirnya kita kembali turun ke bawah, melihat kondisi di bawah ada apa. Oh ternyata rame. Ini bagus juga kalau udah pas kondisi turun di bawah ya. Ini ada kafe-kafe, ada warung-warung, rame juga nih. Tempat-tempat makan juga udah mulai banyak yang buka di sini. Terus kita turun deh kalau gitu. Di dekat parkiran ternyata ada salah satu danau juga yang menarik perhatian kita, yaitu namanya Telaga Cebong. Nah, itu persis banget di samping parkiran kita. Bagus juga sih telaganya, agak besar. Jadi di situ banyak juga orang yang wisata jadinya di situ. Ada juga yang camping di bagian belakang sebelah sana juga ada. Yang dekat parkiran sini juga ada yang mendirikan tenda untuk camping. Ini bagus juga nih, kalau udah siang kelihatan baru, karena kita kan tadi datangnya pas subuh jadi nggak kelihatan. Pas udah siang baru kita bisa ngelihat, oh ternyata ada camping ground di sini. Menarik. Camping. Udah? Sip. Oke, setelah kita mendaki Bukit Sikunir tanpa hasil melihat sunrise dan ke Telaga Cebong di bawahnya. Objek kedua, kita akan menuju ke Telaga Warna. Dari Bukit Sikunir ini menuju Telaga Warna makan waktu sekitar 20 menit. Gak jauh. Jadi objek-objek wisata di dataran tinggi Dieng ini jaraknya nggak terlalu jauh-jauh, jadi deket-deket. Ini Telaga Cebong yang kalau kita lihat dari atas, dari pinggir jalan nih, bagus juga. Karena di sekitarnya banyak perkebunan kentang. Di sini yang terbesar memang perkebunan kentang. Nah di kejauhan itu ada gunungan perahu namanya, karena bentuknya kayak perahu terbalik, jadi disebut Gunung Perahu oleh penduduk setempat sini. Kita 6 kilo kita ke Telaga Warna, sebentar lagi mungkin sampai. Kita berhenti dulu nih untuk buka top roof-nya Jeep kita karena udaranya sejuk tapi hangat ya, jadi biar bisa lihat pemandangan kita buka. Panas tapi sejuk. Iya.
Park. Jadi salah satu tempat objek wisata juga. Di sini salah satu tempat di mana kita bisa melihat Telaga Warna dari ketinggian. Tinggi banget. Untuk mencapai puncak, kita terpaksa naik tangga lagi menuju ke puncak untuk melihat dari atas penampakan Telaga Warna. Jadi tadi udah sunrise naik ke Bukit Sikunir, sekarang mesti naik lagi untuk melihat Telaga Warna. Untung tenaganya masih ada nih, kalau mudah-mudahan cukup sampai di atas. Katanya sih bagus di atas nih. Kita lihat ya nanti sampai di atas seperti apa nih. Sepi loh, nggak ada orang. Iya. Ini Telaga Warna. Namanya hijau. Ini dia Telaga Warna. Telaga yang memiliki warna hijau. Telaga yang mengandung air belerang. Karena dari jauh aja kita udah bisa mencium bau belerang di sekitarnya. Ini saya coba ngambil pakai videonya pakai drone dan saya mau kasih lihat di sekitar telaga itu ada dataran tinggi Dieng dan desa-desa di sekitarnya. Setelah mengunjungi dua buah objek wisata tadi, Telaga Warna dan Bukit Sikunir, dari subuh kita sudah jalan. Nah, kita kembali ke villa, katanya sudah disiapkan sarapan khusus, sarapan dengan menu khusus dari daerah Dieng Wonosobo ini. Namanya nasi megono, nasi yang dicampur sayuran, kemudian ada ikan terinya, nasinya juga gurih, nah, terus ditambah gorengan kayak seperti ini penampakannya. Wah, kayaknya lezat dan nikmat, apalagi makannya di depan perkebunan kentang seperti ini. Oh, bagus sekali. Kita mau liatin villa kita di Dieng kayak apa. Nah, kayak ini villanya di tengah-tengah kebun kentang. Di atas kamar utama, di bawah dapur, kamar mandi, sama ruang tamu. Ini ada teras kecil di atas ruang tidur utama. Bisa dibuka nih. Bagus villanya. Lihat sekelilingnya, lihat nih. Kebun kentang tuh. Enggak, Pak. Datang pundi? Ngarit. Oh, oke. Sehat. Sehat-sehat, Pak. Ya, alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Hati-hati. Ya. Oh, lihat. Ada penduduk lokalnya di sekitarnya. Lewat sini juga. Keren ya? Yang mau ke Dieng, nah boleh nih ke sini. Kita liatin villanya dari video drone. Ini di sekitar villa banyak perkebunan kentang. Di belakang sana juga ada rumah penduduk. Jadi villa kita paling ujung karena menghadap ke perkebunan. Kita istirahat, kemudian nanti sore kita mau jalan-jalan lagi. Ada namanya Bukit Awan Sikapuk. Jaraknya nggak terlalu jauh dari villa kita, hanya mungkin sekitar 15 menit kita udah sampai. Ini juga kita cari di browsing-browsing di internet dan ketemulah tempat ini. Nah, kita harus naik tangga lagi. Oh, sampai sini. Terus kita balik lagi ke arah sana. Ketemu lagi sama kabut. Kita kayaknya dikejar sama kabut. Gak boleh ngeliat gunung kita. Aduh. Gitu. Gile.
langsung berkabut, gelap semuanya. Dari subuh udah ketemu, sorenya ketemu lagi. Jalanan kayak lurus gitu ya. Iya. Ya turun aja Mbak. Ya. Assalamualaikum. Ini udah ketutup jalan. Benar-benar ke sawah nih kita. Ambles. Itu baru di. Ya, inilah jalan menuju villa kita, Aman Griyo Farmhouse yang ada di Dieng, Wonosobo. Ada jalannya. Jalannya masih setapak, masih tanah, Jalan aja. melewati kandang kambing. Tadi bunyi kan kambingnya pas kita lewat. Ya, hari ini mungkin cukup sekian aktivitas kita di Dieng dan sekitarnya. Terima kasih yang udah nonton. Kita istirahat dulu untuk besok kita aktivitas lagi. Besok kita pagi-pagi udah keliling lagi. Mau kemana aja? Kita lihat besok aja ya. Kamarnya di atas.